Film ini diangkat dari kisah nyata di mana pejuang India yang bernama Kapten Vikram Batra merupakan pahlawan India. Vikram merupakan pimpinan tentara yang berani mati. Dia sering melakukan serangan terbuka maju sendirian saat timnya tertekan. Vikram memiliki kekasih yang bernama Dimpli. Sayangnya hubungannya mereka tidak direstui oleh ayah Dimpli karena perbedaan kasta. Sedangkan kecintaannya Vikram terhadap tentara melebihi apapun. Bagaimana perjuangan Vikram saat berperang dan bagaimana kisah cinta Vikram dengan Dimpli? Langsung saja ke TKP. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment ya rekan-rekan. Dan tonton alur film ini sampai selesai. Film ini dimulai dengan anak yang bermain kasti. Dia adalah Vikram dan saudara kembarnya Vishal. Vikram memukul bola itu jauh ke awan hingga terjatuh ke tongkrongan bocah-bocah dewasa. Bola Vikram diambil dan dia pun dibully, tapi Vikram dengan keberanian dan tekad yang kuat berhasil mengambil bola itu. Mengetahui hal itu, ayahnya memarahi Vikram. Vikram dengan santainya menjawab bahwa apa yang menjadi miliknya tak seorang pun dapat berebutnya. Melihat tayangan televisi tentara India yang berperang, Vikram sangat tertarik untuk bercita-cita menjadi tentara. Hingga dalam acara apapun dia tampil beda dengan menggunakan pakaian tentara. Keinginannya untuk menjadi tentara akhirnya tercapai. Setelah 23 tahun lamanya dia masuk menjadi prajurit bintang 2. Dia adalah Letnan Vikram Batra. Saat menjaga perbatasan, ada informasi bahwa akan ada teroris yang akan masuk ke India dan membawa senjata ilegal. Semua kendaraan yang masuk diperiksa, tak terkecuali sopir pribadi atau ojek online. Melihat ada pemeriksaan, salah satu ojol kabur. Dia ketakutan, mungkin dia lupa tidak membawa SIM ya rekan-rekan. Vikram yang mengetahui hal tersebut lari-lari kecil. Namun ternyata ojol itu merupakan gerombolan teroris dan dia mulai menembak ke arah Vikram. Aksi tembak-menembak antara teroris dan tentara pun terjadi hingga teroris berhasil dilumpuhkan. Namun Vikram dimarahi oleh komandannya karena saat menyerang dia tidak menunggu instruksi, tapi keberanian Vikram yang melumpuhkan teroris tersebut mendapat pujian dari rekan-rekannya. Saat di kamar, Vikram teringat kekasihnya karena dia sedang LDR, dia hanya bisa membaca dan menulis surat untuk kekasihnya. Vikram teringat bagaimana dia bertemu pacarnya dulu di kampus. Kekasihnya itu bernama Dimpli, gadis cantik manis dan tentunya bohai. Vikram tidak bisa tidur dan terus membayangkan Dimpli. Dia meminta tolong kepada teman dekatnya yang bernama Mona. Vikram ingin Mona mencomblangkan. Pada akhirnya Vikram dan Dimpli bertemu. Vikram dengan sok cool menemui Mona dan Dimpli dengan membawa bunga. Tapi bunga tersebut dikasihkan ke Mona. Melihat hal itu, Dimpli jealous alias cemburu. Dimpli pun mengajak Vikram ke suatu tempat. Tanpa basa-basi, Dimpli menanyakan apakah dia menyukainya. Mendengar hal itu, dia kaget. Tanpa pikir panjang, dia mengungkapkan perasaannya. Karena mereka sudah saling cinta, mereka pun langsung jadian. Saat sedang mengantar Dimpli pulang, Vikram nyeletuk ingin menikahinya. Tapi karena saat itu di pinggir jalan, Dimpli marah dan mengatakan, "Beginikah caranya seorang pria melamar wanita?" Sontak Vikram ingin membelikan Dimpli seperangkat alat sholat dan sebongkah berlian. Tapi karena tidak ada yang jual, Vikram pun memetik sepucuk bunga dan daunnya untuk diberikan ke Dimpli. Dengan berlutut Vikram memberikan bunga itu dan Dimpli pun tersimpu malu. Karena yang dilakukan Vikram di depan umum membuatnya malu, dia pun menyuruhnya untuk berdiri dan menerima lamarannya. Ternyata ayah Dimpli tahu apa yang mereka lakukan. Ayahnya pun mengajak Vikram untuk main dan menikmati secangkir kopi. Menanyakan nama dan marga keluarganya. Karena marga keluarga Vikram tidak sama dengan keluarga Dimpli, ayahnya pun menolak halus. Vikram tidak kehabisan akal. Dia ingin membuktikan kepada ayah Dimpli bahwa dia bisa menjadi sukses dan kaya. Mungkin itu salah satu cara menurut Vikram agar dia bisa diterima oleh ayah Dimpli. Vikram berterus terang kepada ayahnya sendiri dan keluarganya. Dia ingin bekerja menjadi pelaut. Menjadi pelaut gajinya besar, dia akan bisa membantu beban keluarga. Namun ayahnya mengetahui gelagat Vikram yang aneh. Ayahnya menanyakan, "Gadis mana yang kau sukai?" Dengan malu-malu dia mengenalkan kekasihnya lewat pas foto 3x4. Ibu dan saudara perempuannya pun sangat bahagia karena gadis itu sangat cantik. Ayah Dimpli tetap tidak setuju dengan hubungan Vikram dan anaknya.
Ayah Dimpli berencana untuk menikahkan anak gadisnya pada pria lain. Mendengar hal itu, Dimpli sangat marah dan menolaknya dengan keras. Jika dia tidak dinikahkan dengan Vikram, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah menikah dengan pria lain, itu janjinya. Mendengar keputusannya, sahabat Vikram pun mempertanyakan apa yang ada di jalan pikiran Vikram. Bukankah menjadi tentara adalah cita-citanya dari kecil dan dia harus menguburnya hanya karena ingin menjadi kaya dan menikahi Dimpli? Vikram mencoba merenung dan memikirkan keputusannya tersebut. Mendengar Vikram ingin menjadi pelaut, Dimpli sangat marah. Dia tahu kalau cita-citanya sejak kecil ingin menjadi tentara, tapi demi mendapatkan restu dari ayahnya, dia mengubur mimpinya dan ingin menjadi pelaut. Dimpli pun berkata jangan pernah menemuinya sebelum dia menjadi tentara dan dia akan menunggu berapapun lamanya. Mendengar hal itu, Vikram membulatkan tekad untuk masuk menjadi tentara. Scene kembali di mana Vikram sedang bertugas menjadi tentara di Kashmir. Dia sekali lagi mendapat pujian karena telah berhasil menangkap kaki tangan teroris terbesar. Teroris terbesar itu bernama Haider. Dia juga berhasil menangkap warga India yang dijadikan tawanan. Tahu kalau anak buahnya ditangkap, Haider marah dan menembak Sandra. Setelah itu Haider menyuruh orangnya untuk menggantungkan mayat tersebut. Saat sedang di perjalanan, Vikram dan temannya asik ngobrol, namun tiba-tiba kakek tua yang bernama Pak Gofur menghampirinya. Pak Gofur ternyata mengajak Vikram ke sebuah tempat dan mengajaknya menemui seseorang. Dia adalah anaknya yang bernama Arslan. Arslan sudah lama bergabung dengan kelompok teroris Haider. Pak Gofur meminta kepada Vikram untuk mengeluarkan dan menyelamatkan anaknya dari kelompok teroris. Tapi Vikram meminta kepada Arslan untuk mau membantu negara menangkap Haider. Dia berjanji akan merahasiakan hal ini ke siapapun dan menjamin keselamatan anaknya. Saat di perjalanan, tentara India diserang oleh kelompok teroris. Tidak ada yang tahu penyerangan ini. Tentara India kocar-kacir ditembaki teroris, mereka mengamankan diri. Tapi melihat temannya mati tertembak tepat di kepalanya, Vikram sangat marah. Dia mengeluarkan ilmu rawa rontek dan kebal anti peluru. Dia keluar dan menembaki teroris tanpa perlindungan dari teman tentaranya yang lain. Teroris pun tertembak, namun sayang dia berhasil kabur menggunakan pickup. Vikram berambisi untuk menangkap Haider. Dia pun menemui Arslan, tapi Pak Gofur keberatan untuk menunjukkan anaknya karena takut nyawanya terancam. Namun Arslan bersedia menunjukkan di mana keberadaan Haider demi kepentingan negara. Vikram pun menghadap ke jenderal untuk merencanakan penangkapan Haider. Vikram ditunjuk langsung menjadi pimpinan penyergapan. Di sebuah kontrakan remang-remang, pasukan Vikram menyusuri setiap kamar, tapi mereka kesulitan karena banyak warga di sana. Jenderal melarang pasukannya untuk menyerang sebelum mengetahui keberadaan Haider karena hal itu akan membahayakan warga sekitar. Tapi karena Vikram terlalu yakin bahwa Haider ada di posisi namun belum terlihat, dia pun memaksakan untuk langsung menyerang. Aksi tembak-menembak pun terjadi. Saat memasuki kamar, Vikram menemukan warga sipil ada di sana. Namun dia curiga dengan seseorang yang berjubah. Ternyata dia adalah Haider. Perkelahian pun dimulai. Tanpa banyak bacot, dia langsung menembak Haider. Misi dimenangkan oleh Vikram dan dia pun mendapat pujian dari komandannya. Vikram bergegas untuk ambil cuti. Dia ingin pulang karena kangen masakan mama. Di saat bersamaan, tentara Pakistan yang siap menyerang India sudah naik ke perbatasan untuk membangun benteng Takeshi. Vikram menemui kekasihnya Dimpli. Dia sangat merindukannya, tapi Dimpli marah karena Vikram di sini cuma 4 hari setelah 4 tahun bertugas. Walaupun cuma 4 hari, Vikram ingin membahagiakan kekasihnya. Mereka pun pergi ke tempat ibadah untuk berdoa minta keselamatan. Vikram yang usil saat mengitari patung dewa memegang selendang Dimpli secara ritual India, mereka artinya sudah menikah. Melihat hal itu, Dimpli marah dan dicampur bahagia. Layaknya suami istri, mereka bersenang-senang ke puncak dan melakukan cocok tanam. Saat ingin pergi dan kembali bertugas, Dimpli sangat sedih. Dia merasakan bahwa semenjak Vikram menjadi tentara, secara perlahan dia akan meninggalkannya. Mendengar hal itu, Vikram menghibur dan berjanji kepada Dimpli bahwa dia akan pulang dengan selamat dan akan menghabiskan 40 tahun bersamanya. Dengan hati berat, Vikram pun pergi naik bis Tayo.
Vikram yang memiliki prestasi oleh jenderalnya diutus ke batalion terbesar untuk bergabung dengan Tentara Nasional India berperang dengan tentara Pakistan. Vikram sangat bahagia karena ini yang ditunggu-tunggu selama ini, berperang untuk tanah airnya India. Namun saat melakukan persiapan latihan, batalion India diserang oleh tentara Pakistan melalui jalur udara. Tentara India kocar-kacir menyelamatkan diri. Tidak ada perlawanan karena memang ini serangan dadakan, walaupun hanya sebentar tapi dapat meluluhlantakkan tentara India. Tim Vikram pun menjadi korban. Dia adalah Tuan Joshi, tubuhnya yang tinggi besar ternyata tumbang karena tertancap benda tajam. Melihat hal itu, Vikram marah dan memberi motivasi kepada teman-temannya bahwa kita belum kalah, perang belum selesai dan Pakistan akan membayar mahal atas serangan ini. Boys, jang abhi baki hai. Jenderal memimpin langsung serangan ini. Semua anggota memiliki nama sandi. Letnan Vikram pun memiliki nama sandi yaitu Shersan, sedangkan jenderal memiliki sandi Chanakya. Kali ini pasukan tentara India benar-benar kesulitan karena benteng musuh yang bernama Banker berada di puncak gunung salju dan tebing yang curam. Tim dibagi menjadi dua, di sebelah barat dan sebelah selatan. Vikram bertugas menyerang dari sebelah selatan. Untuk mengalihkan musuh, setiap sudut akan diserang dari udara oleh tentara India yang ada di batalion, sedangkan tentara India yang menyusup akan menyerang saat malam hari dan harus sudah mendekati bunker musuh sebelum siang hari. Di tengah tebing yang curam, melalui radio Vikram melapor dengan sandi Shersan sudah mendekati bunker musuh. Namun radio ternyata disadap oleh musuh. Musuh pun menyuruh tentara India untuk kembali karena setelah sampai dia tidak akan selamat. Vikram pun marah karena dia dihina oleh tentara Pakistan. Vikram menyuruh dia untuk menyiapkan kuburan karena sebentar lagi dia akan memberinya kain kafan. Saat sudah berada di radius 200 meter dari bunker musuh, Vikram menghubungi markas untuk menghentikan tembakan karena hal ini dapat membahayakan dia dan tim. Mereka menyelinap dan siap untuk menyerang, dan aba-aba Vikram mulai mendekati musuh dan menyerang bunker musuh. Perang pun dimulai, tembak-menembak dan melempar granat terjadi. Vikram dengan keberaniannya menyelinap dari belakang. Dia sendirian menghadapi beberapa tentara Pakistan. Dia menyerang 1 lawan 3 tepat di dalam bunker. Dengan posisi tercepit dia menghajar dan membunuh musuh hingga akhirnya dia memenangkan perang ini dan mengibarkan bendera India di benteng musuh. Atas keberhasilannya dia naik pangkat, sekarang bukan lagi letnan tapi Kapten Vikram Batra. Melihat kemenangan ini, Vikram diwawancarai oleh wartawan dan menanyakan bagaimana dia bisa merebut bunker musuh. Wawancara itu dimuat oleh TV nasional. Melihat hal itu, keluarga dan temannya sangat senang. Ternyata ayah Dimpli menyaksikan hal itu dan nampaknya juga senang melihat Vikram. Perang kembali dilanjutkan. Ada 1 bunker lagi yang harus dikuasai, karena jika tentara berhasil menguasai benteng terakhir ini maka perang akan selesai. Tapi jenderal mengutus pasukan yang lain, bukan Vikram dan timnya, karena setelah perang yang melelahkan, jenderal ingin Vikram istirahat dan melakukan pemulihan. Vikram yang antusias meminta agar dirinya dan timnya yang akan berangkat. Dia ingin mengakhiri perang ini dan mengibarkan bendera India di benteng musuh. Melihat kesungguhan dan keberanian Vikram, jenderal pun menyuruh untuk mempersiapkan tim terbaiknya. Vikram ditunjuk untuk jadi wakil pasukan bersama tim yang lain. Di sela kesibukannya, Vikram meminjam telepon untuk menghubungi Dimpli, tapi yang mengangkat ternyata ayahnya. Saat ditanya siapa, dia dengan tegas mengatakan, "Kapten Vikram Batra, Pak." Sontak dia memberikan telepon tersebut kepada Dimpli dan dia pun sangat senang. Di dalam percakapan, Fikri berjanji setelah pulang perang dia akan menikahi Dimpli dan memilih baju pengantin untuknya. Dimpli pun sangat senang dan akan menunggu kedatangan Vikram. Vikram dan timnya bersiap untuk melanjutkan perang merebut benteng Pakistan. Dia memberi ceramah sepatah dua patah kepada timnya. Intinya dia ingin merebut bunker yang saat ini dikuasai oleh tentara Pakistan. Dan nama kita akan dicatat oleh sejarah meletakkan bendera India di benteng musuh.
Perang pun dimulai. Tentara Pakistan sangat banyak di sana. Saat perang, teman Vikram tertembak di kepalanya. Vikram marah dan menyuruhnya untuk keluar dari bunker, tapi tentara Pakistan mengejeknya dan berkata, "Berikan kami artis India yang bernama Madhuri Dixit, dia akan mundur." Vikram pun menjawab, "Madhuri Dixit sedang sibuk syuting," dan dia mengeluarkan kata-kata kotor Surabayaan, "Jancuk." Vikram berhasil membunuh tentara Pakistan, meskipun dari tentara India juga ada yang terluka. Saat tinggal menguasai satu bunker lagi, medan tempur sangat sulit, dia tidak bisa menyusup. Opsi lain yang harus dilakukan yaitu dengan serangan terbuka. Tapi itu akan membahayakan timnya. Tanpa pikir panjang, Vikram membuka peletuk granat. Dia dengan keberanian dan tanpa perlindungan berlari dan melempar granat. Hal itu sangat membahayakannya, tapi dia melakukan itu agar segera menguasai musuh. Hingga pada akhirnya bunker musuh dikuasai. Di saat berpikir tentara India sudah menguasai 4 bunker dan kemenangan ada di depan mata, tiba-tiba terjadi serangan bawah tanah. Tentara India pun kewalahan menyerang mereka. Pasukan Pakistan tak habis-habisnya, mereka seperti kata pepatah, mati satu tumbuh 1000. Sedangkan jenderal menelpon, jika tidak segera dikuasai maka tentara Pakistan akan mengirim pasukan dan persenjataan. Kita akan kalah dan tidak bisa merebut benteng. Saat ingin menembakkan basoka, anggota Vikram tertembak. Dia tidak tahu dari mana arah tembakan itu. Ternyata mereka memiliki sniper jitu yang mengawasi gerak-gerik tentara India. Vikram dengan berani menyelamatkan anggotanya yang tertembak. Dia berlari dan menyeret temannya, namun dia tertembak oleh sniper tentara Pakistan. Di saat menahan sakit, dia berjanji akan mengibarkan bendera India. Dia melakukan serangan terbuka sendirian hingga dia terus ditembaki tentara musuh. Tapi dengan begitu tentara India akhirnya mengetahui arah tembakan sniper tentara Pakistan. Mereka dengan gagah berani langsung menyerang dan berhasil membumi hanguskan tentara Pakistan. Vikram yang mengetahui itu sangat senang. Akhirnya bendera India bisa dikibarkan meskipun bukan dia yang memegangnya. Kapten Vikram Batra gugur di medan perang. Jenazahnya diantar dan dimakamkan dengan cara militer. Keluarga dan warga India sangat kehilangan Vikram. Ribuan dan jutaan orang mengantar jenazahnya hingga ke pemakaman dengan menangis. Dimpli yang mengetahui itu sangat terpukul dan bersedih. Dia menangis sejadi-jadinya dan terus mengingatnya. Dan demi cintanya, Dimpli tidak akan menikah jika tidak dengan Vikram. Dia pun sampai saat ini mengajar menjadi guru dan tidak menikah. Film pun berakhir. Film ini diangkat dari kisah nyata di mana keberanian dan jasa Kapten Vikram Batra menjadi pahlawan bagi India. Kecintaannya untuk menjadi seorang tentara melebihi apapun. Kapten Vikram Batra dianugerahi Paramvir Chakra atas jasanya. Berikut tentara India yang sesungguhnya yang kemudian diangkat menjadi film. Challenge and my guys they went wild.